Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil ghurril muhajjalin sayyidina wa nabiyyina wa karimina wa azimina wa qudwatina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin إمام الأنبياء والمرسلين إمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين الطاهرين أما بعد قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال تعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وأهله. Al-mukarramun, para alimil ulama, para habaib, para masyayikh, segenap para tuan-tuan guru yang hadir ataupun yang belum hadir, para sepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, terkhusus yang kita hormati dan kita muliakan As-Sayyid Al-Habib Ali bin Abu Bakar bin Yahya yang insyaallah beliau akan hadir tengah-tengah kita. Mudah-mudahan beliau diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru kita bersama yang telah menyampaikan, mengajak kita bersalawat kepada Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ustadzul Mahbub Al-Ustadz Yusuf mata'anallah biduli hayatihi syarifah, Al-Ustadz Ahmad Sofyan, Al-Ustadz Ali Habib, beserta asatidz yang lainnya, Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW, dan aparatur pemerintah yang saya hormati, terkhusus segenap panitia peringatan Isra wal Mi'raj Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dalam hal ini tadi telah menyampaikan kalimat syukur, yakni saudara Dedi Wijaya beserta segala panitia yang lainnya, hadirin hadirat jamaah peringatan Isra wal Mi'raj Maulidin Nabi, Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan peringatan milad Paspam ulama yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila mana ada nama yang Al-Faqir Ahmad Zayadi tidak sebutkan, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat, rasa cinta, ta'zim kepadanya. Dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
di malam yang berbahagia ini, di bulan Rajabul Mudhar ini, semoga hati kita semua senantiasa disatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dan selalu di dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah tadi kita membaca kisah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sejarah Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad, juga disampaikan kalimat syukur, yang mana malam ini kita berbahagia. Kebahagiaan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kondisikan kita di dalam tali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana protokol pengatur acara tadi sampaikan, yang kita dengar sebuah hadis yang terdapat di dalam kitab Sunan Imam At-Tirmidzi rahmatan wasi'atan, di mana An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan," atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awlan nasi bi," manusia yang paling utama, bi bagiku, bagi Nabi, orang yang paling utama, yang paling dekat kepada Nabi, yaumal qiyamati, kelak nanti pada hari kiamat, aktsaruhum alayya salatan, adalah orang yang banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka satu keberuntungan buat kita, di mana Allah memilih kita kembali, tidak ditahan lisan kita untuk menyebut namanya yang suci, untuk menyebut namanya yang agung, dengan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Ayyuhal ahibba rahimakumullah. Hamba yang satu ini berbeda. Sungguh derajat Nabi tidak bisa tertandingi. Sampai-sampai tidak pernah ada satu peristiwa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ridai, yakni peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah disinyalir oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul sami'un. Bu, udah kebagian salahnya ya. Kedengeran suara saya nih? Bapak-bapak, abang-abang, kedengeran suara saya? Sama-sama. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa
حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع Basir apa alim? Nah, lo besok bawa kitab Qurannya boleh. Buat ibu-ibu, insya Allah yang jawabnya benar, insya Allah dapat rezeki yang berkah. Minta hadiah sama suaminya yang hadir, datang suaminya bu. Ora. Ini kampung apa sih Ustaz? Kampung Linggis. Kampung apa ini? Kampung apa? Linggis. Ya, namanya kayak ceramah di negeri Tenggilis. Dicolek-colek katanya biar ada tawa-tawanya Ustaz. Lah emangnya topeng ada tawa-tawanya ya? Tuh, yang beri nyaplok ntar kepel lagi. Min ayatina innahu huwas sami'ul. Nah, halo. Ini Quran biar mantep. Kita ketawa mulu, ketawanya aja lagi yang dibawa pulang. Maafin suara seni. Biar apa ya? Innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Udah ya? Udah Ustaz ini? Bebas. Ya bagaimana be? Baru nungguin kopi matang. Ini ayat Al-Quran Pak, Bu. Masuk bulan Rajab nih, udah bulan Rajab kalau kata orang Bekasi ya. Peringatan Isra wal Mi'raj, disuruh ingat akan peristiwa yang belum pernah terjadi sebelum dan sesudahnya, yang mana Allah Tabaraka wa Ta'ala menjalankan hambanya pada waktu malam. Makanya bagus Isra Mi'raj malam. Maulid Nabi malam apa siang Nabi? Apa pagi? Pagi boleh. Maulid siang malam boleh. Isra Mi'raj siang malam boleh. Ya. Beliau diperjalankan oleh Allah minal masjidil haram, dari masjid yang mulia al-haram ke masjidil aqsa. Terus sejarahnya nanti Habib Ali yang buka yang lebih detail. Mudah-mudahan beliau lancar insyaallah. Suara saya ini serak-serak basah. Maklum jadi cowok panggilan kan begini Ustaz ya. Biarin lah ya Bu ya. Tawain baby saya turun nih. Ntar Bu kalau minta nomor handphone ntar. Ini mau dikasih anaknya sebab zaman kita banyak yang berjaka. Biar orang Islam punya jodoh orang yang baik insyaallah amin. Supaya bikin bangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi diperjalankan Isra dan Mi'raj waktu malam hari, terus singkat cerita dikasih oleh-oleh Salat. Kata ulama, salat itu hurufnya yang pertama apa yang pertama? S. Malam minum es dan yang pertama salat itu hurufnya ya kebanyakan makan sopel. Yang pertama hurufnya
Sod. Yang pertama Sod ay sidqul qaul. Ya, kalau ngaji ini di pondok tukang ngeresekin kitab nih. Kitab kuning digeresekin, udah kayak mangga, udah kayak rambutan digeresekin. Ai, apa itu ai? Ai bukan manggil orang, ai, kemari ai, bukan itu, bukan, Bang. Sod ay sidqul qaul. Sod itu maksudnya artinya sidqul qaul. Orang yang salat, orang yang sembahyang, sidqul qaul, mulutnya, ucapannya kudu bagus. Setuju? Setuju? Nah, lo ini orang sholat masalat tapi ngomong jorok, porno, masih jadi lalaban. Ada yang di sini begitu? Ada nggak yang di sini? Yang mana orangnya? Biarin saya sumpahin biar dapat hidayah. Saya sumpahin biar jadi orang kaya. Belum kaya, amin. Sembahyang mau enggak? Sholat yang pertama hurufnya sod. Sod artinya apa? Tuh kan. Tadi saya mau ngomong, ya, saya mau tinggi nih, ngomong udah tinggi pengennya, tapi saya lihat wajahnya ya, recian sorga, bagian recian di sorga ya. Yang pertama hurufnya sod. Artinya apa sod? Nah, senyum-senyumnya senyum kagak ngerti. Sidqul qaul artinya ucapannya kudu bagus. Lihat yang keluar dari lisan suci Habibana Muhammad. Beliau nggak pernah sekalipun berdusta. Ya? Nggak pernah Nabi pun sekalipun berkata jorok, berkata porno. Itu lisan suci Nabi Muhammad. Tapi wal'iyadu billahi min dhalik, kita yang mengaku sebagai umatnya, yang mengaku cinta kepada Nabi, yang mengaku cinta kepada Rasul, yang mengaku mengikuti syariatnya, masih seneng, bahkan ada orang yang latah ngomongnya mudah-mudahan keluar dari majlis ini Allah basahi lisan kita dengan salawat kepada Nabi, dengan ucapan-ucapan yang bagus, insya Allah. Yang pertama itu catat bang, ngaji nih. Yang kedua hurufnya apa? Lam. Apa bang? Huruf mana? Hurufnya lam. Pancing. Yang kedua hurufnya lam. Lam ay layyinul qalam. Ma ma'nahu? Layyinul qalam. Huruf yang kedua lam artinya layyin. Ya, kalau belajar ilmu tajwid yang mana al-fakir talaki, ya, kepada Kiai Haji Abdul Aziz ibn Kiai Haji Sa'atul ibn Adin bin Syekh, beliau menerangkan huruf itu ada huruf harfu layyin, ya, huruf menjadi lembut. Tapi lam di sini layyin ini artinya lembut. Layyinul qalb, hati kita biar lembut, biar bagus. Ya, nggak semua orang yang bicaranya lembut hatinya lembut, betul? Dan tidak semua orang yang bicara tegas, bicara hak, keras suaranya. Contoh seperti Habibana Rizik ibn Syihab, beliau orang yang tegas tetapi sangat lembut hatinya. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Maka pahami ini ketika kita salat dan sesudah salat, agar kita punya hati supaya Allah kasih lembut layyinul qalb dengan berkahnya salawat dan berkahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yang ketiga hurufnya. Yang ketiga hurufnya apa? Ta. Taknya ini beda. Ada tak ta'nis, ada taknya tak marbutoh. Anda belajar tajwid begitu ya? Pak Haji Firman ya? Belajar tajwid kita nih ya? Belajar tajwid itu kan fardu kifayah ya. Kalau membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya fardu ain. Salat yang ketiga hurufnya ta, taknya marbutoh, huruf ta yang menempati huruf ha. Kalau dibacanya wasal terus berbunyi huruf ta, kalau diwaqaf dia berhenti berbunyi huruf ha. Nah, salat di sini taknya ay tarkul ma'asi atau tarkul ma'siyah. Artinya orang yang salat ya diharapkan mampu bisa meninggalkan kemaksiatan. Sebagaimana Allah firmankan, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkari. Sadaqallahu al-azim. Yang pertama hurufnya sad, artinya sidqul qaul. Bahasa Indonesianya ucapannya benar, sidik. Nabi punya sifat sidik, amanah, fatanah, tabligh. Sidik artinya benar, ucapannya bagus, cakep, yang hak. Qulil haq walau kana murra. Sampaikan, katakan yang hak, yang benar walaupun pahit. Bang, jadi orang mah bang ya, jangan main bawa itu perawan orang. Kalau bawa abang belum nikahin mah. Kita punya teman begitu tuh. Malam Ahad ya, punya kenalan perempuan main bawa naik motor. Kita lihat di jalan, kita handphone, kita ingetin, ingetin, bang, afwan, jangan main bawa baik anak perawan orang, abang kan belum nikah. Enaknya kedengerannya tuh? Enak gak? Enak gak? Enak gak? Enak. Wah lu, bocah udah berkuai belum nih bocah? Enak. Sebab apa? Man ahabbak nasahak. Orang kalau cinta dia ngingetin, dia ngasih nasihat. Ini bukti cinta nih salah satunya nih. Man ahabbaka nasahaka. Siapa orang yang cinta kepadamu, nasahak, dia akan ngingetin kita, nasihatin kita. Gunakan handphone kita biar masuk surga nanti. Amin. Tuh. Itu bicara yang hak namanya. Bicaranya benar. Nah, berusahalah kita hikmah, memetik hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj berkaitan erat dan sangat dengan ibadah salat, sehingga salat kita ada ruhnya. Kita petik hikmah-hikmah buah salat, sehingga Allah Subhanahu wa taala insyaallah kita berharap agar kita bisa sidqul qaul, berbicara yang bagus, bicara yang hak. Di mana Allah nyatakan al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Al-haq, bermula yang hak itu, yang benar itu mir rabbik, dari Allah. Jadi benar itu dari Allah, bukan dari orang banyak. Saya ulang, al-haqqu mir rabbik, benar itu dari Allah, bukan dari orang banyak. Sebab ada segelintir orang yang menyatakan benar mah kata orang banyak. Bukan itu, bukan. Tetapi benar itu ya kata Allah, minallah, dari Allah. Setuju? Setuju? Tidak setuju? Harus setuju, karena ini ayat Al-Quran.
Al-haqqu, bermula yang benar itu min rabbika, dari Allah Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin. Allah nyatakan, maka janganlah kamu termasuk kepada golongan orang-orang yang mumtar, orang-orang yang ragu. Ini yang kedua, hurufnya lam, layyinul kalam. Orang bicaranya pedas, pahit, disampaikan yang hak walaupun pahit lisannya, tetapi hatinya lembut. Justru orang yang tegas itu menyampaikan yang hak, bukti bahwa orang itu cinta kepada kita. Contoh yang kita doakan beliau, insyaallah panjang umur, sehat walafiat, dijaga zahir batin beliau dan orang-orang yang pernah menyebut nama beliau, yang mana beliau dalam keadaan terzalimi. Semoga Allah bela perjuangan beliau dan Allah keluarkan beliau dari penjara. Habibana Rizik ibn Syihab beserta para habaib dan ulama-ulama yang lainnya, semoga doa kita dimustajabahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita semua diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Sebab orang dakwah itu ada yang lembut, betul, seperti Habib Umar Ibn Hafiz Ibn Syahwakar Salim, seperti siapa lagi yang bicaranya lembut? Habib Jindan, Habib Munzir, Ibn Fuad Al-Musawwa, itu beliau menyampaikan yang dia lembut. Ada juga ustaz-ustaz, guru-guru yang menyampaikan dengan bercanda, dengan pantun, yang disebut ustaz pantun. Ada. Ya. Nabi kita Muhammad SAW orang yang sangat lembut. Bahkan beliau menganjurkan sewaktu-waktu ada sahabat yang mukanya satu dengan yang lain tegang, memerah wajahnya, ada ketegangan, Nabi merintahkan bercanda, disuruh bercanda. Jadi bercanda ini, sofah ini bagian daripada sunnah Nabi kita Muhammad. Tetapi ingat, bercandanya jangan jorok, jangan por. Rumusannya ada, laisa minna al-badda. Enggak diaku sama Nabi. Orang yang ngomong jorok, yang ngomong porno, enggak diaku sama Nabi. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini ucapan-ucapan dari hikmah-hikmah salat. Semoga ibadah salat kita menuntun kepada lisan kita, sehingga apa yang kita harapkan benar-benar diwujudkan oleh Allah, menjadi hamba-hamba yang muttaqin. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Rasulullah dalam perjalanan Isra wal Mi'rajnya, beliau melihat sebuah sungai di mana sungai itu airnya lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu, lebih harum daripada minyak kasturi. Lalu Nabi bertanya, liman hadza ya Jibril? Untuk siapakah sungai itu wahai Jibril? Rajanya malaikat ditanya oleh rajanya para nabi dan para rasul, yang mana jagat raya beserta isinya termasuk kita semua tanpa terkecuali tidaklah mungkin ada kecuali tanpa Nabi Muhammad. Maka sungguh keliru orang yang tidak mengenal Nabi Muhammad. An-Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, liman, untuk siapakah sungai itu ya Jibril? Malaikat Jibril menjawab, liman salla alaika fi syahri Rajab, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungai yang manisnya lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu, dan lebih harum daripada minyak kasturi. Allah tabaraka wa ta'ala sediakan, berikan kepada orang yang bersalawat kepada engkau ya Muhammad di bulan Rajab ini.
Sallu ala Muhammad. Jadi sudah disampaikan aulan nasibi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyran. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Man shalla alayya, siapa orang yang bersalawat alayya kepadaku, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di salawatnya satu kali, sallallahu alaihi asyran, Allah memberikan rahmat kepada orang yang bersalawat itu 10 kali. Sudah berapa kali kita tadi bersalawat kepada Nabi? Maka orang-orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW ini sebagai ikatan batiniyah, sebagai ikatan ruh kepada Nabi Muhammad, sampai di dalam ibadah salat, ya, di dalam pendapat madhab kita Imam Syafi'i, ini menjadi satu hal rukun. Ketika tahiyat kita baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, assalamu alaika. Ini mukhatabnya kaknya di Nabi Muhammad, ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah. Di guru-guru kita ngajarin gitu, illallah, nunjuk, digerakkan, illallah, bukan menggerak-gerakkan. Coba kalimatnya dipahami, menggerakkan dengan digerak-gerakkan sama atau beda? Kalau digerakkan tak sekali, kalau menggerak-gerakkan berkali-kali, begitu ya. Asyhadu an la ilaha illallah, yang sekali. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan dibaca wa asyhadu anna Muhammadur, jangan dibaca dur. Wa asyhadu anna, ada anna di situ. Muhammadar Rasulullah. Terus Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan seterusnya sampai selesai. Ya. Maka orang kalau ditanya salawat apa yang paling afdal, salawat yang paling afdal yang dinamakan salawat Ibrahimiyah atau salawat Ibrahim, ya, itu yang ketika kita salat itu ada tuh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu tuh salawat Ibrahimiyah. Main terpulang kita baca, bila jalan, bila duduk, bila senyum, bila merengut baca salawat. Nggak jadi merengutnya. Orang yang bersalawat pada bulan Rajab, di mana lisan suci Nabi Muhammad SAW ketika beliau Isra, perjalanan ketika Isra dan Mi'raj, beliau melihat sungai, yang sungai itu airnya lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu, lebih harum daripada minyak kasturi, yang Allah sediakan untuk orang yang bersalawat pada bulan Rajab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Paling kagak, paling pendek salawat. Jangan lupa kita kalau salawat, keluarga Nabi dibawa. Jangan kita salawat dengan salawat yang batra, yang buntung.
Salawat yang buntung itu bagaimana? Salawat hanya kepada Nabi saja, tidak kepada ahlul bait, kepada keluarganya. Itu salawat buntung namanya. Ya? Nah ini, mudah-mudahan lisan kita selalu dan selalu dibasahi dengan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Hadirin yang diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala, sampai-sampai ibadah salat ini satu amal ibadah yang pertama, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-salah. Mana Ustaz Yusuf? Mau gilir? Ustaz Yusuf mau gilir? Bu, Ustaz Yusuf mau gilir? Mau gilir acara? InsyaAllah semoga dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Tuh kan, ceramah kalau ketinggian begini kan ya? Ini ceramah ketinggian gak nih? Ketinggian gak? Ustaz Iman, ini ceramah ketinggian gak? Ketinggian saya duduknya. Maka tadi protokol minta saya suruh berdiri. Gimana ya Allah? Gak enak. Ketinggian, panggungnya ketinggian. Insyaallah tahun depan kita hadir lagi di sini. Panggungnya pendekan dikit. Ingin hadir lebih berkah lagi. Ya, mudah-mudahan ya semua ada perubahan dengan berkat salawat dan berkat salat yang semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Yang pertama amal ditanya oleh Allah, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama ditanya ibadah itu salat. Kalau salat kita bagus, syarat rukunnya rapi benar, ya, maka ibadah yang lain menjadi diterima. Tetapi kalau salat kita rusak, maka ibadah yang lain, ya, hendaklah kita perbaiki ibadah salat kita dengan ilmunya. Maka Ibnu Ruslan menyatakan dalam kitab Matan Zubatnya, fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Fakullu man bighairi ilmin, siapa orang yang beramal ibadah tanpa didasari ilmu yang baik, yang benar, ya'malu, dia punya amalnya itu, a'maluhu mardud. Ma huwa al-mardud? Mardud atau mardud? Ini mardud bahasa Arab nih, bukan mardud bahasa Pekopen, bahasa Tambun, bahasa Bekasi, bukan? Punya bocah, punya anaknya pakai mardud apa mardud? Apa mardud? Apa Ustaz? Merugul. Mahual merugul? Para batu. Mahu apa batu? Cara Jawa ini ku anu ngeyel. Anak wong Jawa ning kene. Di wong Jawa. Ora. Anak wong Jawa ning kene. Ya. Merdut bahasa Pekopen sing ono Pekopen iki. Ya, yang minta handphone tar. Nomornya. Merdut bahasa Pekopen, bahasa Bekasi, bahasa Tenggilis itu sama insyaallah. Merdut merukul. Batu kalau kan anak muda. Tapi fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun itu ditolak. Amal ibadah kalau enggak dengan dasar ilmu yang benar ditolak, la tuqbal, enggak diterima. Maka kita wajib punya guru, ya? Wajib punya guru. Kalau kata orang Sunda nih, guru itu digugu, ditiru, dicontoh, diikutin, dijadikan tauladan. Nah, ya. Sholat kudu punya guru, ya. Sholat kudu punya guru.
lah habis sholat subuh, saking rajinnya dia di masjid, ya, habis sholat subuh dia sholat sunnah ba'diyah subuh. Wah, biar banyak pahalanya. Bulan Rajab, bulan Isra Mi'rajkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bawa oleh peristiwa, yang bawa oleh ibadah sholat habis sholat subuh hari Ahad besok. Sholatnya di mana besok? Di Masjid Baitur Rahim, ada suling. Ya, subuhnya biar gak kesiangan, ada acara suling, ada suling, terus suling, non sulingnya, suling, subuh, keliling, ada suling, ada maling. Apa maling? Maghrib keliling. Di daerah Cibuntu, Cibitung tuh, di desa Cibuntu ada majlis keliling. Dari masjid ke mushola keliling setiap malam Ahad. Salat maghrib berjamaah dinamain majlis maling. Wah, serem. Majlis maling. Bagusnya di kampung Cibuntu. Kalau kata ini majlis di kampung Siluman, majlis maling siluman. Wah. Jangan tawa, boleh aja ketawa, jangan gede-gede tawanya. Majlis maling siluman. Majlis itu artinya tempat duduk, ya. Kita majlis kumpul. Maling, maghrib keliling, adanya di kampung siluman. Masih Tambun itu. Nah, kalau di daerah Cikiting, mudah-mudahan acara nggak terlalu malam, ya, hikmah-hikmahnya kita bisa petik, kita niatkan untuk diamalkan. Mohon maaf suara saya ini, mudah-mudahan biar sehat insya Allah. Sambil menunggu Habib kita, Habib Ali bin Bakar bin Yahya, ya, saya bicara agak lama berarti. Kori paling juga 15 menit. Tapi nyerot, dengerin kalau baca Quran. Nah, hadirin rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, ini malam-malam keberuntungan buat kita, di mana orang yang bersolawat kepada Nabi. Juga di bulan Rajab ini, orang yang bersolawat itu nama kita disebut oleh lisan suci Maulana Muhammad, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kan masing-masing punya guru, betul nggak? Masing-masing punya orang tua, betul nggak? Masing-masing punya ustadz, punya kiai, punya habaib, punya guru, punya masyayikh, punya mursyid. Kalau nama kita disebut sama guru kita, atau kita dipanggil sama guru kita, insya Allah hati kita seneng nggak? Gembira nggak kita? Seneng nggak kita? Ini yang nyebut nama kita bukan hanya guru kita, bukan hanya habaib kita, tapi yang nyebut nama kita ada di dalam lisan suci adalah nama kita disebut oleh Nabi Muhammad. Nah, ini patut kita bersyukur kepada Allah. Bahkan bukan nama kita yang disebut, nama orang tua kita, nyak baba kita, seperti ya, Al-Faqir bersalawat Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu nama Al-Faqir Ahmad Zayadi Ibn Haji Muhammad Basir, disebut nama orang tua kita. Orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad berarti dia termasuk ke dalam anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Kenapa? Nama dia, nama abahnya, nama nyeknya, uminya disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keberuntungan besar. Keberuntungan besar juga di mana bulan Rajab ini disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati." Inna, sesungguhnya Rajab syahrullah, bulan Rajab itu bulannya Allah. Maka ulama mengajarkan di bulan Rajab ini selain salawat, kita diperintah untuk perbanyak salawat, diperintah untuk banyak istighfar. Allah nyatakan dalam surat Ali Imran ayat 133, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum
Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Wasari'u, segera, buru-buru, buru-buru, buruan. Wasa tenggilis nih, buruan ngapa bang? Ono di acara udah kedengeran suara nadroh gitu, kalau orang kampung ya, bukan hadroh lagi, punya nadroh. Wah, udah nadroh. Ono udah kedengeran suara nadroh, udah bang, buruan bang. Lakinya dibilangin sama bininya, entong pakai bedak bang, buruan datang. Tapi di soleha kan begitu ya, buruan bang, udah ada suara hadroh di acara peringatan Isra dan Mi'raj. Ini wasari'u, bersegeralah engkau ila maghfiratin min rabbikum, menuju ampunan Allah, wal jannah, dan surganya Allah, yang mana luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Wa'iddat, yang Allah sediakan lil muttaqin, buat orang-orang yang bertakwa. Jadi di bulan Rajab kita suruh banyak-banyak istighfar. Ada satu istighfar namanya Sayyidul Istighfar. Ini rajanya istighfar. Hadisnya sahih. Ini amalan Nabi kita Muhammad yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad. Masih hafal Sayyidul Istighfar? Ya, sama-sama kita baca, sama-sama ya, yang kompak, dengan hudurul qalb juga insyaallah, dengan hati yang khusyuk, yang ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Itu kalimat Sayyidul Istighfar, rajanya istighfar yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari enggak kurang dari 70 kali. Dalam mafhum hadis yang lain, dalam riwayat Imam Muslim dan juga Imam Bukhari, ya, di situ dijelaskan Nabi beristighfar 100 kali, mi'ata marrah, jadi 70 marrah, 70 kali. Hadis yang ini, hadis yang lain 100 kali. Kira-kira ini orang tenggilis istighfarnya berapa kali sehari? Jamaah peringatan Isra dan Mi'raj, dan juga jamaah yang hadir dalam peringatan, dalam milad pas ulama, malam ini kita istighfar 1 kali, 1 hari berapa kali? Nah, lu kagak jawab. Ustaz Sofyan, sekali berapa kali sehari? 333 Pak Kiai. Alhamdulillah, 333. Tapi Rasulullah istighfarnya kayak begitu tadi tuh kalimatnya. Belum hafal Ustaz. Nah, biar hafal insyaallah ya. Biar hafal. Nah, ini kalau pengen hafalan kita cepat hafal, saya mau kasih tahu rahasianya. Mau tahu nggak? Jamaah mau tahu nggak? Pengen cepat hafal. Bapak-bapak mau tahu? Ibu-ibu mau? Wanipiro? Hah? Matre. Ya, saya kan lagi ngibur ibu-ibu biar masuk nih ilmunya, begitu katanya. Ngantuk. Jangan sampai ngantuk.
rumusnya nggak boleh ngomong jorok, ngomong porno. Kadang-kadang orang ceramah sengaja supaya jamaah nggak ngantuk dia ngomong porno. Jangan didengerin. Kalau perlu suruh berhenti penceramah begitu. Ini menyakitkan hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Jangan diundang kalau perlu penceramah yang begitu. Ini saya menyampaikan yang hak. Ya. Ngomongin jorok, ngomongin porno. Hikmahnya apa? Maulid kita pengen kenal Nabi. Isra Mi'raj kita pengen kenal Rasulullah. Tapi di majlis itu disebut jorok porno, ini menyakitkan hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadirin berkah Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beristighfar 70 kali. Kalimatnya seperti itu tadi yang panjang. Ulama-ulama kita ngajarin nggak hafal itu kalimat, boleh pakai Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Hafalkan Rabbighfirli, ya Allah, ighfirli, ampuni dosaku ya Rabb, warhamni, dan kasih sayangmu aku ya Allah, beri aku rahmat ya Allah, wa tub alayya, dan terimalah taubatku ya Allah. Ulama-ulama kita ngajarin tuh, baca 70 kali habis maghrib atau habis subuh baca. Ya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Dengan lisan kita, dengan zahir kita, batin kita. Sendiri boleh, berjamaah boleh. Ya, punya wudu boleh, enggak punya wudu boleh. Ya, cakap Rabbighfirli warhamni wa tub alayya sebagai persiapan nih bulan Rajab. Menyongsong, ini kan udah pekan terakhir nih. Ya, pekan terakhir ya, benar nggak? Ya. Pekan terakhir apa minggu terakhir nyebutnya Ustaz? Nah, di bulan Rajab. Ini akhirnya udah mau habis. Mudah-mudahan panjang umur. Masuk bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban wa Sya'ban syahri, bulan Sya'ban, bulan Rawah. Orang Jawa bulan Rawah. Sama Bekasi juga ya nyebutnya Rawah. Bulan Nabi. Di mana ayat yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu ayat bulan Rawah. Bulan Sya'ban suruh lagi kita banyak salawat kepada Nabi. Kata ulama-ulama, Pak, amalan salawat nih, amalan salawat ya, sampai pernah Al-Faqir disampaikan oleh salah satu guru, itu cahayanya orang yang ngamalin salawat tuh ya dimisalkan nih di dunia ibarat lampu, nih lampunya lampu LED, lampu neon. Zaman dulu, tanya Ustadz Sofyan, zaman dulu kan ada lampu yang dop ya, merek dop yang bungkusnya kuning, yang lampunya kalau kita lihat merah. Nah, orang yang salawat nih lampunya begini nih, adem. Makanya orang yang baca salawat insya Allah bawahnya adem. Ya, nggak merongos, baik. Itu merongos nggak? Apa merongos? Hah? Apa merongos? Ya, cari di kamus itu. Ya, mudah-mudahan kayak ngerti ini kan saya pakai bahasa Betawi nih. Hah? Kalau merengut mencebetut. Hah? Ya merongos marah. Ya, merongos. Hah? Apa? Lah bukan ngedek itu mah. Oh ngedek. Belum dapat lagi tuh. Ini alamat nih. Kalau ngendong saya nih, kursus bahasa Inggris. Itu perumpamaan.
Maka orang-orang yang banyak sholawat, sekalipun ini sholawat nggak punya guru, nggak ada yang mengijazahkan, boleh diamalin. Apalagi ada yang mengijazahkan. Yang penting sholawatnya jangan sholawat batsra, sholawat yang buntung. Arti sholawat buntung ini hanya bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja, tidak bersalawat kepada keluarganya. Minimal salawat itu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu minimal. Ya, salawat banyak nih. Oh, bagus. Insyaallah. Ya. Hadirin hadirat yang berkahi Allah Subhanahu wa taala. Judulnya peringatan agar kita bisa ingat. Maka kata Nabi, man dzakara dzukira. Man dzakara dzukira wa man nasiya nusiya. Man dzakara, siapa orang yang ingat, dzukira, dia akan diingat. Kalau kita ingat Nabi, kita bakal diingat oleh Rasulullah. Ya. Wa man nasiya nusiya, siapa yang lupa akan dilupakan. Nah, ini penting. Peringatan Isra wal Mi'raj agar kita diingatkan tentang perintah sholat 5 waktu. Bagaimana sholat? Ya, kalau kita bermakmum dengan imam, ya, pelajari makharijul huruf Fatihah ini rukun daripada ibadah sholat. Ya. Apalagi kita yang banyak makan yang haram atau yang makruh. Wah, hati-hati. Belajar tajwid ini gak mudah. Harus ngadep guru. Mungkin dengar suara kita, tetapi keluarnya huruf dari mulut guru ini bisa jadi kita belum pahami. Yang bisa hanya kita dengar, tetapi menghadap guru, insya Allah Fatihah kita jadi bagus. Ya. Makanya orang kalau belajar jadi qari atau qari'ah, ya, seperti Ustaz Ali Habib, ya, ini bukan irama saja. Ya, lagu kan gitu ya. Irama ini sunnah. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum, bagusin, perindah suaramu, bacaan Al-Qur'anmu dengan suaramu yang merdu. Sunnah. Ya. Tapi kalau kita sholat baca Fatihahnya rukun. Ya. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Ini mentang-mentang qori ketika sholat, ya sekedar guyonan saja ini. Ya, mohon maaf, tapi penting juga. Dia baca Qur'annya pakai irama. Iramanya apa? Sebagaimana yang dibacakan atau disampaikan ketika peringatan Isra dan Mi'raj atau peringatan Maulid. Ada nggak yang orang sering gitu? Imam sholat subuh. Imam sholat subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Imam sholat subuh begitu. Panjang. Tak Sofyan ada nggak gitu? Nggak juga, biasa. Iya, kalau imam jamak makmumnya orang Tenggilis, ahli ibadah. Nah, kalau orang Bukopen, Pak, masjid penuh juga. Lah ujung-ujungannya begitu tengok, Assalamualaikum warahmatullahi. Begitu tengok, udah buras. Kalau bekakak ayam buras kenyang. Ya. Jadi kalau jadi imam harus bijaksana. Ya, jadi imam harus bijaksana. Ya. Sholat maghrib, dia bacanya surat apa? Al-Baqarah dibaca, Ali Imran dibaca. Jangan juga. Kecuali kita sholat sendirian. Ya harus bijak.
Kalau sholat subuh tuh panjangan dikit. Atau sholat Jumat khotibnya khutbahnya lama banget sampai 1 jam ya. Begitu dia baca surah Kulhu ya, Al-Kafirun sama surat Al-Ikhlas, surat Kulhu Wallahu Ahad ya. Jangan khutbah Jumat itu pendekin khutbah, panjangin sholat. Begitu rumusannya dari Nabi SAW. Bahkan ada surah-surah yang disunahkan. Di antaranya apa? Ada surah Al-A'la. Anak muda nih masih ingat ya surat Al-A'la? Ustaz Jailani surat Al-A'la buat sholat Jumat. Apa Al-A'la tuh? Waduh, ketinggian nih ceramah nih. Surat Al-A'la. Kalau orang tua-tua dulu nyebutnya bukan surat Al-A'la. Ya Ustaz Sofia nih. Orang-orang ngaji zaman dulu sama kayaknya sepuh di kampung-kampung bukan sebut Al-A'la. Namanya surat Sabihis. Qul huwallahu ahad aja nyebutnya bukan Al-Ikhlas orang ngaji zaman dulu mah. Surat Kulhu. Iya. Maksudnya mah eta-eta kene sami mawon podo wae. Sama saja. Surat Al-A'la itu surat Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Itu sunnahnya tuh. Ini jadi DKM, pengurus-pengurus masjid, apalagi seksi ubudiyah ya. Kalau pilih khutbah, pilih khatib, ini yang seleksi. Selain yang rukun, selain yang wajib-wajib, yang sunnahnya supaya dihidupkan ya, supaya dihidupkan. Di antaranya apa? Salah satu surah, di antara surah yang disunahkan ketika sholat Jumat ya, ini suratnya Al-A'la. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. Dan seterusnya. Itu surah Al-A'la pada rakaat Ustaz Lukman rakaat pertama. Hafalin yang belum hafal, insyaallah biar hafal. Rakaat kedua kalau sholat Jumat disunahkan bacanya surah Al-Ghasyiyah. Apa itu surat Al-Ghasyiyah? Bang Lana Al-Ghasyiyah. Nah, yang perawan-perawan akhwat Al-Ghasyiyah yang jawabnya benar dan minta hadiah sama Bang Dedi ya, panitia lengkap insyaallah. Jangan takut, dia mau orang gedean tadi. Benar, bukan saya muji orang kegedean dia mah. Apa? Orang gede ya. Oh paling gede pahalanya panitia. Kalau ada acara-acara maulid, Isra Mi'raj dan sebagainya, panitia yang paling besar pahalanya. Makanya maaf ya, kalau ada panitia itu dibantu, didukung, didoa ya. Kalau perlu dikasih yang lainnya. Jangan kita nyibir-nyibir panitia. Panitia belum melakukan sesuatu, belum udah lebih dulu. Rapatnya aja udah 3 bulan sebelumnya. Betul kan? Sumbang sih pikirnya, doanya, silaturahminya, mengajak untuk ya agar acara bisa terwujud ya, mencari dana, bukan miskin minta-minta, bukan, tetapi mengajak. Al-yadul 'ulya khairan min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada dengan bawah. Tangan di atas ini ngasih, termasuk mengajak gitu. Belum tentu kita kalau nggak didatengin Bang Dedi kita nyumbang tuh 30.000, 300.000, bener nggak? Gedean yang ngajak sama yang mengajak, sama yang diajak.
Makanya kalau ada panitia tolong ya, tolong, karena saya juga pernah jadi panitia. Entong dikata apa-apa, begitu kalau bahasa orang Singapura ini, ya Ustaz ya. Entong dikata apa-apa, doain, bantuin, ya tong. Nenek emang nggak bisa ngasih apa-apa, doain aja. Ya, ama ono bisa ngeraja, nih di pojokan. Kayaknya emang udah tua, ama 3 pohon, ntar lu tebang ya, lu imbu buat acara Isra Mi'raj. Begitu kalau orang dulu mah. Bener Pak? Bener Pak? Kalau perlu kita pakai handphone kita sebar undangan, kita ajak teman-teman kita, selamatkan umat Nabi, selamatkan bangsa Indonesia. Ya, biar kenal kepada Nabi Muhammad SAW. Remaja-remaja, ya, petikan-petikan hikmah dicatat, disampaikan nanti, diingat dan kita amalkan insya Allah. Salah satu kesunahan dalam sholat Jumat, ya, surah yang pertama surat Al-A'la, yang kedua adalah Al-Ghasyiyah. Apa itu Al-Ghasyiyah? Hal ataka hadithul, terus hamiyatan min ainin laisa lahum illa la yusminu min wujuhun. Nah, itu apa kok? Itu sunnahnya tuh. Khutbahnya 1 jam, begitu sholatnya qul huwallahu ahad. Bukan nggak boleh, tapi nggak ngikutin sunnah Nabi kita Muhammad. Hati. Apalagi Ustaz Diman yang sering sholat di Al-Khairat, ya, di pondok pesantren Al-Khairat, Habib Hamidin Nagib, dia kalau baca surahnya ya, Habib Muhammad bin Ahmad Fatah, guru-guru kita begitu, memang disunahkan. Bukan berarti surah yang lain nggak hafal, memang ini disunahkan. Ya. Bu, jam berapa ini? Wah, udah alamat. Ya, terakhir ya. Ibu-ibu, kalau hari Jumat, Bu, mau sholat, mau sembahyang zuhur, jangan nungguin suaminya pulang sholat Jumat. Ya Bu ya. Nih anak-anak perawan, ya, mudah-mudahan dikasih jodoh yang salehah. Salehah, amin. Dan amin baik. Perhatiin, dengerin. Biar Allah kasih punya jodoh yang saleh. Ya, girang banget tuh jamaah yang laki. Ya. Kalau sholat zuhur di hari Jumat, jangan nungguin bapaknya pulang sholat Jumat. Begitu azan dikumandangkan, begitu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bang Mion azan sholat Jumat, ya Allah. Mana Bang Mion? Allah. Kampung sebelah Bang Reja azan juga begitu. Ya enggak? Asyhadu an la ilaha illallah. Bang Dedi di Masjid Penggilis dia azan. Tuh kalau udah azan, buat ibu-ibu, buat anak perempuan, gak usah nungguin bapaknya, suaminya, bojone balik neng masjid. Udah kelar sholat, baru sholat zuhur, wah, gak usah. Ya. Tuh. Ini buat perempuan nih, buat perempuan. Di sini masjidnya masjid apa nih? Masjid apa di sini? Hei, ada orang Ciketing nggak? Apa? Tenggilis. Masjid apa nih? Bu, masjid apa Bu? Hah? Masjid apa? Al-Kautsar.
Al-falah. Hah? Hayya 'alal falah. Nengok ke kiri, itu tukang ajan nih. Woi bocah, abang-abang ganteng. Kalau ajan, ya. Hayya 'alas shalah. Pakai tamar butuh. Nengok ke kanan 2 kali. Udah. Nengok ke kiri 2 kali. Hayya 'alal falah. Kalau ada ajan di Masjid Al-Falah, ya, ibu-ibu kira-kira terganggu nggak, Bu? Kalau ada yang selawatan di masjid keganggu nggak? Ada yang tarhim di masjid keganggu nggak? Setuju nggak kalau speakernya ditambahin? Takbir! Untung banget. Subuhnya jangan kesengan. Ya Bu ya, subuh jangan kesengan ya. Jangan kesengan. Penting, sholat subuh, sholat maghrib, sholat maghrib. Coba masih nonton TV, ya, sholat maghrib, asal ya, assalamualaikum warahmatullah. Tuh nggak nengoknya gitu. Assalamualaikum, lempeng dulu muka kita. Ini ada waktu hari Ahad biar bisa hadir majlis, ya, di Habib Muhammad bin Ahmad Fatah di Pondok Pesantren Al-Khairat. Beliau sering jelasin, ketika ngucap salam begini caranya nih, mulutnya ngucap, mukanya perhatikan wajah kita. Assalamualaikum, masih ngadep kiblat, ngadep kulon. Begitu nengok kanannya, assalamualaikum warahmatullah. Begitu. Masih lempeng muka kita. Ke kiri juga sama. Assalamualaikum warahmatullah. Gitu. Jangan mengucap salam gini. Assalamualaikum. Ilmu sholat ini penting, Pak. Ilmu sholat ini penting ya Allah. Sampai Nabi wafat yang dipesan as-salat, sembahyang, salat. As-salatu khairul mawdu'. Salat ini ibadah yang tinggi derajatnya, yang Allah Subhanahu wa taala telah fardukan di dalam agama Islam. Cari mantu, Bu. Cari Bu yang sembahyang, yang salat. Wah, cakep. Ya. Biar cakep, biar kaya, biar pinter, punya gelar, tapi kalau sembahyang, tak dulu. Dia nggak sembahyang, tak dulu. Pelajari dia musola. Ya, bagus berjamaah. Masjid-masjid kita makmurin. Ya, mudah-mudahan yang Al-Fakir sampaikan ini ada hikmahnya. Mohon doa khusus buat saya. Ya, besok pagi masih ada undangan, hari Senin pagi masih ada undangan lagi. Ini suara biar bisa nyenengin Allah, bisa nyenengin Nabi, bisa nyenengin umat Nabi insyaallah. Ya. Mudah-mudahan yang hadir senantiasa diberikan keberkahan, panjang umur, tidak keluar kita dari majlis yang mubarak ini. Ya, kecuali Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, dan tidak keluar kita dari dunia yang fana ini kecuali Allah izinkan kita untuk mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ya, saya mengajak untuk membaca Ummul Quran suratul Fatihah untuk saudara kita, guru kita, Pak Ustadz Syarifuddin bin Bapak Inang Al-Asami, bukan Al-Haddad, bukan juga Al-Abbas, tapi Al-Asami, orang Ciketingasem. Ya, lu ini orang yang aktif di Majlis Al-Mawaddah dan juga aktif di FAM. Ya, ulama, beliau orang yang masya Allah loyalitasnya tinggi di majlis ini, tapi beliau tidak hadir dalam keadaan sakit. Didoakan semoga diangkat penyakitnya.
disembuhkan penyakitnya, dikuatkan iman Islamnya dengan segera, dan juga siapapun dari saudara-saudara tetangga keluarga kita yang sedang sakit, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hajat baik digabul hajatnya, dan juga yang punya hutang saya doakan semoga dilunasi hutangnya. Amin. Memang harus amin dengan salah satu syarat, setelah lunas hutangnya jangan ngutang lagi. Iya, kalau ngutang lagi nggak kelar-kelar. Jangan sampai juga ngutangnya sama rentenir atau bank keliling, riba, haram, tinggalkan. Siapa yang melakukan itu semoga diampuni dosanya. Saya doakan banyak rezekinya, bisa melunasi hutangnya dan tidak berhutang lagi insyaallah. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat alat fakir dapat sampaikan. Mohon dimaafkan atas segala kekurangannya. Yang benar pasti dari Allah. Kalaulah ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalaulah ada umur yang panjang, insyaallah tahun depan kita kumpul lagi di sini dengan berkah ridha ilahi dan mendapatkan pandangan serta senyum dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.